Miss Yuni sekarang live-nya nggak harus jamnya. Ya, sekarang saya nggak tahu jam-jamnya, saya online malah nggak bisa memastikan saya jamnya online ya. Waktu saya ada di rumah itu masih enak bisa on time ya. Tapi sekarang nggak bisa on time lagi jam-jamnya karena mungkin ada keperluan khusus, keperluan khusus. Jadi teman-teman, banyak sekali modus-modus di luar sana terjadi. Banyak sekali sesuatu yang di luar nalar itu terjadi dan banyak sekali oknum-oknum mengatasnamakan sesuatu. Nah, saya tidak akan berkomentar yang bukan porsi saya karena bagaimanapun channel saya ini sering disalahpahamkan. Ya, dikiranya saya itu mengkritiki atau seperti apa, saya cuman berdasarkan pengalaman saya. Jadi banyaknya sindikat kok gak iso disikat. Hah? Kok nggak bisa disikat itu kenapa? Kok bukan nggak iso disunat, sikat? Hati nulis saya keliru. Kenapa, Mbak? Banyak sekali sindikat, tapi kenapa tidak bisa disikat? Banyak sekali sindikat. Aduh. Saya ojo absen dikit ya. Banyak sindikat kok nggak bisa disikat. Bener nggak sih kalian merasa ada yang aneh nggak di dalam dunia persilatan? Banyak sekali sindikat yang tidak bisa disikat, banyak sekali sindikat yang selama ini ada padahal itu sangat meresahkan tapi tidak bisa ditangani, bahkan tidak bisa ditangkap. Namanya Pak Arief Kurniawan itu sudah berkali-kali menipu, bahkan sudah berkali-kali teleponan sama saya, tapi ya nyatanya masih aman-aman saja memakai nama Arief Kurniawan ya. Dia pakai atas nama dulu pajak lah, penjualan online, nah apapun itu masih berkeliaran. Bahkan ada orang yang dengan kasus BAIM, saya nggak tahu nih seperti apa dan bagaimana penanganannya. Sangat meresahkan sekali. Atau memang dibiarkan saja, atau memang nggak ada yang melapor. Sorry ya Mbak, kita minum air. Apakah benar nggak ada yang melapor sih sebenarnya? Saya tuh nggak tahu apakah ada yang melapor atau tidak. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak terungkap, banyak sekali kejadian-kejadian yang kayak ya udah itu udah terjadi biasa aja gitu loh, nggak ada efek jerahnya. Jadi saya nggak melihat bahwa ada efek jerahnya kalau ada oknum atas nama ini ditangkap, itu nggak ada efek jerahnya. Ya nggak apa-apa, besok melakukan lagi lah, hukumannya cuma penjara gitu aja. Ada nggak sih efek jerahnya? Itu belanja sarung itu ya Mbak. Saya tuh nggak tahu. Itu online sarung itu sudah menipu berkali-kali, tapi ya tetap aja banyak yang beli. Sampai cangkul lower leather, sampai nggak ngerti aku mau ngomong apa. Intinya adalah ya jaringannya banyak dan besar. Kisopoin naik telepon, saya angkatnya dulu ya sebentar ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu. Ada yang bisa dibantu. Bisa Bu. Tutup poin mawon gitu Bu ya. Tapi hati-hati, saya saat ini sedang live secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Ada yang bisa dibantu. Kalau kulo ningali live jenengan. Oh, oke. Gimana? Gini Bu, kalau di Makau itu kita misalnya mulangin istri. Bisa nggak Bu? Mulangin istri maksudnya gimana? Dia sakit atau dia terjebak atau dia terluka atau seperti apa? Tanda kutip ada laki-laki lain gitu loh. Semua sudah saya pegang kayak foto kayak apa. Lah nyuruh siapa memulangkan gimana maksudnya, nggak paham saya. Maksudnya tak suruh pulang, dia kan belum mau. Terus maksud pulang itu pulang langsung mawon, ayolah ditandani api-api omah dhewe nek. Sing wong lanang kono tinggalan. Mesakne anak dhewe anak loro, Bu. Oke, jadi maaf sekali lagi maaf ya. Soalnya barusan Miss Yuni live langsung ada yang telepon nih. Biasanya Miss Yuni menyapa mereka dulu. Oke.
Artinya adalah istrimu ada di Makau, bekerja di Makau. Iya. Sorry, dalam tanda kutip dia bersama laki-laki lain. Iya. Dan kamu meminta dia pulang, tapi dia tidak mau pulang. Oke. Tidak ada siapapun yang bisa memaksa dia untuk pulang dari Makau, Mas. Oh, kecuali dia sendiri ya, Bu. Betul, kecuali dia sendiri. Ya di bawah doa aja. Iya juga. Jadi nggak ada. Soalnya agentnya juga saya hubungin juga nggak bisa, katanya suruh kalau dia sendiri harus dia sendiri. Betul, karena salah. Karena salah, kita itu tidak punya hak untuk memaksa orang lain untuk pulang Indonesia. Dah, ini saya nggak menuduh ya. Kan pasti kalian punya masalah pribadi sampai dia mencari laki-laki lain di Makau. Jadi kan pasti ada alasan nih, Kak. Mungkin ya sama sendiri nggak mungkin menyampaikan di publik. Tapi coba deh berbicara baik-baik nih. Kira-kira istrimu ngelihat konten saya nggak? Ya lihat, Bu. Ngelihat konten? Soalnya nggak pakai ya. Ya pasti lihat ya. Digabung juga nggak apa-apa. Saya nggak punya nomornya, sampean gabung sendiri, Mas. Sampean gabungin coba. Nomor saya diblokir, Bu. Nomornya jenengan diblokir, nah berarti nggak bisa komunikasi dong. Oke, ini kalau seandainya nih Miss Yuni lagi ada di depanmu dan ada bareng sama istrimu, apa yang kamu ingin katakan padanya seandainya kamu ketemu sama istrimu? Saya cerita dulu ya, Miss. Ya, siap. Saya tanggal 25 besok itu saya udah terbang ke Makau. Kita mau nyusul istri. Oke, Tapi terus saya gagal, Miss. kenapa digagalin? Ya saya mau nyari siapa, Miss, di situ. Sedangkan istri udah sama orang lain gitu loh. Mungkin fitnah, jangan terlalu percaya dengan apa yang dikatakan orang lain. Enggak, Bu. Saya lihat fotonya. Semuanya ada. Terus kamu ke Makau itu rencananya mau ngapain? Ya mau kerja bareng sama istri saya. Temanku kan di sana banyak gitu loh. Kan kamu tetap ingin kerja dan kamu buktikan bahwa kamu bisa. Kenapa kamu harus menggagalkannya untuk ke Makau? Ya ngapain, Bu, sana, Bu, saya kesana juga mau kumpul sama istri ya, mau kerja bareng ya. Terus kalau saya di sana terus saya sendiri lihat istri saya sama laki-laki terus gimana, Bu? Ya ada bunuh semua itu nanti. Wow. Ya jangan kalau kayak gitu jangan. Bener, Bu, gitu loh. Aduh, kalau sudah marah kayak gini, saya bingung nih. Kamu orang mana sih? Saya punya, aku tak suruh pulang. Terus? Aku tak suruh pulang, dia kan masih di sana 2 bulan. Tak tebus lah itu. Majikan sama agennya, tak kasih kita tebus, yang penting pulang. Ayo kita membangun rumah lagi, maksudnya rumah tangga yang baik lagi gitu. Oke, nih. Saya dulu maaf ngomong, saya dulu orang nggak bener. Ya maaf ngomong, saya di penjara pernah, pernah jadi burunan pernah. Tapi kan sekarang saya alhamdulillah 5 waktu udah saya lakuin. Udah, makanya semenjak saya nikah sama dia, tobat total saya. Begitu juga dia. Terus ada masalah maksudnya ada gini-gini ekonomi kita turun, kan nggak selamanya naik terus, Bu. Betul. Nah dia ke Makau, aku mau nyusul kan gitu. Saya nunggu duit kan gitu. Saya jual tanah yang di Jawa. Jadi kamu, istrimu itu baru di Makau berapa lama nih kalau boleh tahu? 2 bulan. Sebentar, 2 bulan sudah ada laki-laki lain? Yakin kamu? Fotonya ada, saya. Ada fotonya. Dan laki-lakinya itu nggak tahu kalau dia sudah punya suami? Kurang tahu saya itu, Bu. Saya lagi nyuruh teman-temanku tak suruh nyari yang laki. Semuanya temanku semua yang dari Lampung, dari yang tak hubungin semua tak suruh nyari itu, yang namanya itu siapa nggak tahu, tapi ada yang kenal itu. Itu di depan, dia kontraknya itu di depan McDonald apa Samsung sana dikit katanya gitu. Nanti malam dijemput, entah mau diapain bodo amat. Yang penting saya bayar ya, orang nggak ada gitu. Jangan melakukan itu, Mas. Jangan mengorbankan sesuatu. Ingat, emosi boleh, tapi jangan melakukan tindakan bodoh. Ini saya tidak setuju. Saya tidak setuju seseorang mengalami sesuatu kekerasan pada pribadinya sendiri. Kamu bukan sedang menyakiti dia, tapi kamu menyakiti dirimu sendiri. Ngerti? Maaf, misalnya tulus sama dia. Saya mau sama dia. Apa aja tak kasih sama dia. Maaf ngomong.
keluarga dia operasi, apa-apa operasi, kakaknya nggak ada bantu. Saya sendiri, menantu saya, orang tua saya sendiri nggak saya urusin. Karena saya sayang sama dia, Oke. terus sama dia. Oke, kalau kamu ikhlas, kamu tulus, tahu nggak balasannya bukan pasti sama dia. Orang lain yang akan membalasnya. Tapi kalau kamu membalasnya dengan dendam dan menyakiti orang lain, suatu saat kamu akan disakiti juga. Ingat loh, ingat. Saya nikah dia sama dia itu janda anak dua. Keluarga dia sayang aku. Saya di bawah, suruh ninggalin saya. Posisi dia masih udah di makam. Dendam saya. Tidak, Demi Allah saya dendam. tidak boleh. Karena ingat satu-satu, jangan jadi bodoh karena perempuan. Perempuan nggak boleh bodoh karena laki-laki. Ingat, kamu masih muda. Masa lalu kamu sebagai cerminan. Aku yakin saat Tuhan mengujimu seperti ini, sebenarnya kamu sedang disiapkan sesuatu yang lebih hebat. Tapi kalau kamu dendam, menyakiti, dan bayar orang, hanya ingin melengkapi nafsumu untuk menyakiti orang lain, kamu nggak akan pernah bahagia. Jangan. Bener, jangan. Saya katakan bahwa jangan lakukan itu. Yakin kamu akan damai. Mungkin saat ini kamu marah, saat ini kamu kecewa. Tapi yakin deh. Saya nggak marah. Kamu nggak marah, tapi kamu dendam. Kamu nggak marah, tapi kamu dendam. Ayo pulang. Ayo kita bangun rumah tangga lagi. Ayo kita bangun rumah tangga lagi. Kita baik-baik lagi. Nggak mungkin saya ngungkit dia mau selingkuh di situ, nggak. Bukan, gini lah mas. Saya nggak tahu nih. Sesuatu kan butuh waktu nih. Butuh waktu. Jangan izinkan dirimu yang menyakitinya. Sampean percaya dengan karma nggak mas? Apa yang kita tanam kita tuai. Nah, kenapa sampean harus mengotori tanganmu sendiri untuk menyakiti istrimu? Kenapa kamu tidak biarkan doa yang mengalir atas dia? Biar Tuhan sendiri yang membangunkan dia, bukan tanganmu. Kamu pernah melakukan kejahatan, dan ini karmamu. Sekarang istrimu memperlakukan kamu kayak gini, kamu kuat atau ora? Nek kamu gak kuat, maka kamu akan membalas dendam. Tapi nek kamu kuat, suatu saat saya tidak tahu siapa, kamu akan mendapatkan yang terbaik. Dari siapa? Aku nggak tahu ya. Aku mungkin pinter ceramah ya. Tapi aku pernah mengalami di mana dendam itu tidak menyelesaikan masalah. Tokno mas, tokno. Percaya omong aku. Kalau memang apa itu Bu, kalau memang saya mau nyari benar sendiri bisa di kampung. Kasih nomor. Kalau kita ngangkat syukur. Bukan, saya tidak ingin mencari pembenaran siapa yang salah, siapa yang benar. Saya cuma bilang sama sampean, karena saya tidak tahu nih, karena sampean yang telepon saya. Saya cuma mendengarkan cerita dari kamu. Satu saya cuma ingin bilang, dendammu akan memusnahkanmu. Gak apa-apa mis aku di penjara, selesai urusan. Bukan itu, hidup bukan cuma hari ini. Kenapa tidak berpikir bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih? Suatu saat kalau dia sadar dan kamu masih mencintainya, dia akan lebih baik lagi karena dia akan membandingkan antara dirimu dan dirinya. Sekarang kan dia belum tersakiti, Mas. Ngerti nggak? Kalau kamu paksa untuk kembali, kamu sakiti untuk dia kembali ke kamu, hatinya udah nggak ada sama kamu, kamu boleh memeluknya, tapi hatinya nggak sama kamu. Kamu mau, meh? Kamu mau? Jangan. Kalau seseorang tidak sama hatinya, jangan. Ayo, jangan bertindak bodoh. Jangan menyakiti dia dengan caramu. Nggak boleh ya. Kamu boleh bilang Mijun ini ceramah, tapi dengarkan sekali lagi rekaman ini. Suatu saat kamu akan ingat rekaman ini. Kamu adalah orang-orang hebat yang mampu menahan emosimu sendiri. Kamu orang Lampung itu terkenal keras. Benar nggak kamu orang Lampung? Iya. Orang Lampung terkenal keras, tapi hatinya baik. Orang Lampung tidak punya rencana jahat kalau nggak disenggol. Tapi hari-hari ini orang Lampung harus bisa meredam hatinya sendiri. Kalau saya udah, kalau maksud saya gitu, kalau saya masih di atas, dia mau berpikir silahkan. Kalau udah bisa-bisa, semuanya juga berdua ada di orang tua saya sudah berasa. Ya, ini boleh nggak saya bilang ini karma orang tuamu loh. Kenapa kamu tidak mengurusi orang tuamu, kamu malah memberatkan orang tua dia? Boleh kan saya ngomong kayak gitu?
Kamu orang tua orang lain, kamu sayang-sayang, kamu timang-timang. Tapi keluargamu sendiri kamu nggak peduli. Kamu Lampung mana? Lampung Timur. Lampung Timur. Jangan lakukan apapun. Yakinlah. Jangan izinkan dendammu itu lebih besar daripada pikiranmu. Lepaskan dia. Perempuan nggak cuma dia. Padahal ini sebelum dia dari Makau tadi, uangku yang di Jawa dan WhatsApp hilang tanah. Tak sertifikatin atas nama. Proyekku jalan, CV-ku atas nama dia. Semua atas nama dia. Nggak taunya kayak gitu. Saya baru bangun. Saya itu tidur baru bangun ini loh. Kok ada lagi gitu. Semua yang nanggung kan. Dia di sana belum dapat gajian. Saya ngiringin. Jadi, kalau dendam. Kamu udah punya anak sama dia? Belum. Cuman nanya aja ya Mas ya, nanya aja. Kamu sebagai laki-laki nih, saya nggak tahu ya, karena saya tidak akan membela kamu juga nggak membela istrimu, karena saya nggak tahu duduk permasalahannya, seperti apa. Saya nanya nih sama kamu secara jujur, jika kamu sudah tahu nih istrimu bersama laki-laki lain, saat dia kembali, kamu masih mau menerima dia? Kalau dia kembali, kalau dia mau ninggalin cowoknya, saya terima. Oke. Saya kembali. Nih seandainya dia kembali, tapi tubuhnya saja, hatinya tidak sama kamu, kamu mau menerima dia nggak? Tubuhnya pulang nih, tapi hatinya tertinggal di Makau, kamu mau menerima nggak? Bingung. Karena itu kenapa kamu harus dendam? Saya katakan sekali lagi ya Mas ya, seorang perempuan saat mencintai itu sangat tulus. Tapi saat dia pergi, dia akan melupakan segalanya. Saya nggak tahu nih backgroundnya dia seperti apa dan bagaimana. Tapi saya sebagai seorang perempuan, saya mencintai orang itu dengan tulus. Sekali saya disakiti, saya diam. 2 kali saya disakiti, diam. 3 kali saya disakitin, diam. Saat keempat kali saya disakiti, saya pergi tanpa menoleh. Dan nih, saya kan nggak tahu nih. Mungkin kamu selalu memberikan dia uang. Kamu selalu memberikan apa yang dia mau. Tapi kira-kira nih, mulutmu pernah mengundat-ngundat Kak? Mulutmu kira-kira pernah menyakiti dia nggak, yang membuat dia sepertinya sudah nggak mau lagi sama kamu? Kan ini kita nggak dengar dari versi dia. Pernah nggak kira-kira? Pernah saya udah. Sesekali saya pernah. Karena apa nih? Saya juga pernah orang tua. Kadang saya ngasih, kadang dia gitu, kadang. Pokoknya intinya itu saya kerjaan. Iya, kamu memberi tapi kamu menyakiti. Boleh dong saya ngomong kayak gitu? Iya, boleh. Apa artinya memberi kalau menyakiti? Kamu jual tanahmu buat ibuku ke rumah sakit, tapi habis itu kamu ngundat-ngundat. Perempuan jenuh Mas? Enggak, Miss. Enggak pernah? Saya jual tanah itu udah habis-habisan gitu loh. Makanya saya jual tanah yang di Jawa. Oke. Itu pun buat modal saya mau ke Makau. Sama buat modal CV saya gitu. CV proyek jalan itu. Lah kenapa kamu gagalin? Kalau memang kamu sudah berkorban segitunya, kalau saya Emang saya gagalin tadi malam nih. Ketawanya tadi malam juga saya gagal. Lah kenapa harus digagalin? Kenapa nggak sekalian membuktikan sama dia bahwa kamu itu pasti bisa ke Makau dan sukses di Makau? Kenapa kamu harus gagalin? Berarti kan kamu takut untuk maju sendiri. Kan kamu nggak bisa di rumah aja. Hah? Jadi maksudnya saya ngembangin CV saya aja di rumah udah nggak apa-apa. Dia mau pulang ya syukur udah nggak apa-apa, kalau nggak mau pulang ya udah. Jadi sekali lagi nih, karena kamu banyak temen nih di Makau sana, Miss Yuni cuma pesen jangan pernah lakukan sesuatu di luar nalar. Itu yang pertama. Dendam boleh. Enggak, Miss. Tapi dia itu sembunyi-sembunyi gitu loh. Sembunyi-sembunyi dicariin temenku pegang misalnya gitu. Dia sembunyi, lari gitu. Saya cuma mau pengen ngomong gitu. Coba pengen ngomong.
Makanya sekarang nih, kalau dia lagi dengerin mbaknya yang ada di Makau nih, yang dari Lampung yang dicari suaminya dan katanya kamu punya pacar 2 bulan di Makau. Dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh suamimu. Saya nggak tahu nih siapa yang salah, siapa yang benar. Ya kamu jangan membenci saya, Mbak. Kalau memang tidak ada masalah ya udah nggak apa-apa, selesaikan sendiri. Karena dia sudah tidak ada jalan untuk mencarimu dan berharap kamu mendengarkan suaranya dia. Kalau bisa kalian dulunya baik-baik ya selesaikan baik-baik lah. Jangan sampai ke media sosial. Nih, seandainya kamu sekarang ada di depan istrimu, apa sih yang kamu ingin katakan sama dia? Ya udah, kalau saya ingin cuma yuk, ayolah kita hidup bareng lagi gitu loh. Kita ngurusin anak bareng, apa-apa bareng. Mau pulang, ya udah terus gak apa-apa. Saya cuma pengen satu, nggak usah lah kayak gitu-gitu gitu. Anaknya perempuan gitu. Anaknya sama kamu? Kalau anaknya kayak gitu, anaknya sama mbaknya, saya kan kerja di sini. Di CV saya di Labuan Maringgai, Lampung Timur. Rumah saya Palembang. Maksudnya itu saya itu baik-baik gitu. Apa sih yang nggak tak kasih buat dia gitu, sama keluarga dia gitu. Saya di bawah, nggak taunya, ya maaf ngomong. Ada pihak ketiga lah, misalnya dari keluarga dia. Ngomporin itu tahu saya. Siapa yang ngomporin nggak bisa diem. Mesti nggak ada apa-apa misalnya, tinggalin lagi gitu. Mungkin pikirannya Samen sendiri yang atau dia sekarang ini di Makau lagi manas-manasi Samen. Kenapa Samen tidak berpikiran positif lah? Agar Samen lebih semangat lagi? Orang di sofa di sender bareng kayak orang pelukan sama digandeng dipeluk. Kan di foto tuh Mas, di foto kan, Iya. kan di dunia nyatanya kan nggak tahu, mungkin aja cuman foto. Kenapa harus berpikiran negatif? Kenapa harus berpelukan itu berpacaran? Berpelukan itu selingkuh? Mungkin dia ingin manas-manasin kamu kan bisa nih. Ya untungnya apa gitu loh. Kalau dia mau manas-manasin habis motor kirim ke saya gitu. Bener kan dia sendiri moto dikirimin ke kamu ya biar kamu semangat lagi, biar kamu tahu bahwa di dunia ini bukan. Saya tahu foto itu lagi malam ngomong dia. Dari mana kamu tahu foto itu? Saya dari tahu foto itu katanya bilang gini, Saman ya bisa buka emailku. Nggak bisa kalau emailnya atasannya kan nggak ada gitu. Tapi tahu foto-fotonya gitu kan. Saya penasaran, saya buka laptop. Saya cari, ketemu, saya buka email dia. Saya ketemu. Nomornya istrimu kirim nonde aku. Nomornya istrimu kirim nonde aku mana? Tak lihat kok nggak ada. Lagi ditelepon sama temanku. Istriku. Nanti tak kirimin. Saya dapat foto itu dari Google. Dari email dia gitu. Tak masukin, tak cariin, tak taunya fotonya gitu. Terus? Saya nggak marah, saya cuma tanya. Terus saya langsung bilang, dia udah jauhin dia udah pulang, ayo hidup bareng lagi, aku udah bangkit lagi. Aku udah bangkit dari terpurukan lagi. Aku udah bisa mau bangun rumah lagi. Aku sudah punya CV, udah bangkit lagi. Tapi dia nggak mau. Coba teleponin dia, mana nomornya kasih aku, tak teleponin istrimu. Karena saya tidak boleh percaya satu pihak saja ya, karena saya tidak ingin kalian salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya hanya mencoba untuk mengingatkan saja satu sama lain. Jadi saya tidak ada niat untuk merusak kehidupan rumah tangga orang lain. Jadi mana nomornya Mas? Ya input kiri. Harusnya adalah ada 3 lagi nah.
Sudah belum? Ini Ustaz. Oke. Apa ini nomor Indonesia gitu tak? Hah? Ya, itu nomor Indonesia. Oh, nomor Indonesia. Bentar. Katanya nomor dia nggak bisa diaktifin kan? Sebentar. Nomor gue ini bobrok isan soalnya. Bentar. +62. Lah kenapa sampean cari saya, Mas? Sampean nggak takut nih dibully oleh orang-orang? Enggak, biarin. Istri hilang. Sebenarnya aku banyak teman-teman di Makau sana, tapi sekali lagi kan ini urusannya beda gitu, bingung saya, nggak tahu harus ngomong apa. Sebentar ya, istri hilang. Ya apa sih cerita nambah noyo? Disimpan dulu biasanya. Simpen dulu. Saya gak ngerti ya istri. Lah punyamu soalnya diblokir, jadi main gak iso. Iya, nggak bisa diblokir. Makau. Oke. Soalnya kan saya nggak percaya omongan satu orang aja. Tak coba. Iya, digabung, makanya tadi ada ngomong digabung nggak apa-apa. Dia mungkin lagi kerja nih. Nggak mungkin juga kan lihat live saya. Enggak, dia pasti jam segini biasanya dia beristirahat mau tidur. Nanti jemput jam sekolah jam 4:30. Kok mati? Kok mati nomornya masih? Bentar ya, saya telepon aku uwok ya. Oh, mbaknya nggak mau ngangkat ya. Mbaknya nggak mau ngangkat, jadi saya nggak tahu. Oke, saya sudah bilang iya. Saya Yuni bojomu kalau aku. Dia cari pean. Duh, ketikane angel misan. Halo? Halo? Oke, sopo meneh iki pisan? Halo? Ini istrinya yang di Makau ya? Selamat siang. Selamat siang. Kenapa, Mbak? Bukan, Oke. aku di Hong Kong nih. Aduh, setelah mau kain inti pesan kok hilang kabeh. Kenapa, Mbak? Gini nih, maaf ya sebelumnya mau ini apa namanya minta solusi lah gitu loh. Minta solusi apa, sayang? Gini nih, ini kan ceritanya teman aku dulu tahun 2017. Nah, dia gini langsung aja nih ya. Nah, dia kan tahun 2017 datanya dipinjem lah sama temennya. Temennya kabur gitu. Dia pinjem boleh masukin boleh nyebut nama banknya nggak, Miss? Nggak usah, Mbak, soalnya sekarang Miss Yuni lagi live secara langsung dan tidak langsung masuk YouTube sama di Facebook. Oke, iya, Miss. Nah, gitu. Nah, terus dia datanya kan dipinjam sama temennya. Nggak tahu pinjam berapa ribu gitu. Terus ini dia udah bayar, anaknya kan kabur, dia udah bayar 1 tahun katanya. Kalau nggak salah itu tinggal dua setoran atau 1 setoran gitu. Dia udah nggak kerja, pulang, jadi kan nggak ada pemasukan, dia disetorin. Nah, emang itu masih sampai sekarang masih aktif ya, Miss? Apa nih? Maksudnya tagihan dia itu masih aktif sampai sekarang, tahun 2017 itu. Lele jenenge utang kan ya tetap harus bayar toh, Mbak. Emangnya lek nggak bayar utangnya lunas?
enggak, maksudnya gini, kok dari kemarin-kemarin itu, maksudnya tahun yang kemarin-kemarin kok nggak ada, apa namanya itu, nggak ada tagihan, nggak ada apa gitu, dikira dia itu udah dilunasin sama yang bersangkutan. Nah, tahunya kemarin itu, nah dia dapet telepon, katanya kalau bank sini itu kerja sama Bank Indo yang namanya BNI ya, Miss. Gak tahu aku Mbak, aku masalah kayak gitu aku nggak tahu sayang. Miss Yuni nggak tahu masalah bank-bank di Indonesia itu, saya nggak tahu. Terus gini, soalnya dia itu dikasih nomor ini apa namanya, nomor Indo, Bank Indo, Bank BNI, katanya sudah ke situ, tapi nomornya itu 11. Terus? Setelah di cross check di Bank BNI, tapi nomor itu nggak terdaftar. Oke, terus? Terus itu maksudnya beneran atau gimana gitu loh, Miss? Nah, Miss Yuni bukan stafnya agent bank, ya orang ngerti tondo. Dan Miss Yuni kan nggak pernah tahu nih tentang bank-bank itu. Lah, yo lucu kamu itu tanya, dek, bukan ahli nih. Masalah utang piutang Miss Yuni nggak ngerti sayang. Iya, Miss, aku ngerti. Terus tapi kan cuma, ya kan masa sih kok bisa gitu loh, Miss? Maksudnya kok bank sini tuh kerjasamanya sama Bank Indo itu bank apa aja? Itu kalau emang benar, maksudnya di cross check kok nggak ada nomornya di situ, nggak terdaftar. Waduh, aku ngono kuwi gak ngerti Mbak, gak wani aku jawab. Bener-bener Miss Yuni masalah utang piutang bank itu dilacak, bagaimana melacaknya Miss Yuni sama sekali nggak tahu. Jadi saya nggak berani komen. Sesuatu yang saya ini ya, Mbak, ini kan aku cuma temennya. Coba sampai ini ya, biar dia nanti ngomong sama sampai sendiri langsung orangnya. Oh sebentar. Soalnya saya ada telepon yang dari Mako ini sangat penting sekali dulu. Sebentar. Halo? Oh, oke. Sebentar. Halo? Kok gak kena diangkat ya? Halo? Waalaikumsalam. Mbak, tunggu sebentar ya Mbak ya, di HP sebelah sama tunggu sebentar ya Mbak ya. Soalnya ada telepon masuk lagi sebentar. Soalnya ini aku ngurusin anak yang di Mako. Tunggu sebentar dulu, Mbak. Iya Mbak. Piye Mbak? Ya, Mbak. Lah itu bojomu telepon aku. Bojomu telepon aku jarine kamu selingkuh. Bener apa ora toh? Bojoku. Iya jarine. Lah aku biasanya pesan aku jangan lo, Miss. Loh aku gak ngerti lah, aku gak paham loh, aku gak roh loh, aku gak ikut campur loh kalian ini. Ya, Miss Yuni kerja salah paham, aku kata konfirmasi mawon nggih. Iya wes, piye. Ini lagi live loh Miss Yuni ya, coba bengok-bengok engko sing sangat. Aku nggak bela siapapun, aku nggak tahu ya. Soalnya aku nggak mau ntar terjadi perang dunia gelap. Aku kaget tuh, Miss Yuni telepon aku dari YouTube kan aku juga telepon aku. Keplak kok. Kenapa ini? Miss Yuni ki kepo, ngelundas kok. Kenapa? Saya nggak percaya dengan omongan suamimu ya. Saya nggak percaya dengan omongan suamimu. Saya juga nggak percaya sama kamu. Biarkan badan intelijen netizen yang menghakimi. Wes. Oke, enak apa? Saya ini tak ceritain dari awal ya. Ini sama waktu ini cukup lah ya. Iya wes ngomong. Aku dulu di Hongkong kerja ya. Aku dulu pernah di Hongkong, Miss. Terus? Aku kerayu sama dia itu. Janji manisnya belum manis, Lanjut terus. Finish kontrak, aku pulang, aku menikah dengan dia dengan semua janji manisnya. Terus? Tak terima ya. Oke, tapi terus? pada endingnya saya menikah dan tidak ada bukti sama sekali. Oke, gak apa-apa wis. Namanya mungkin ekonomi dia memang dulu merayu saya itu hanya untuk mendapatkan saya gitu loh maksudku. Oke, terus? Saya itu tapi menikahnya di situ posisinya menikah siri. Oke. Tidak ada. Nah, ini menikah siri. Menikah pasangan toh lah. Habis itu ya tak lanjutin ya Miss ya rumah tangga kami, tapi intinya ya kayak gitu lah Miss ya. Terus? Posisinya begini. Posisinya itu tuh ya jangan tinggal Allah deh Miss. Tak apa deh.
ya mungkin karena lewat juga beda. Tapi setiap dia itu melakukan sesuatu yang ditabrak itu keluargaku, orang tuaku. Karena taunya mereka orang itu dia itu kan tinggalnya di aku, di rumah hewan tuaku gitu. Otomatis keluarga itu kan bilang gini, ya apa sendok wong koyo ngono kok mbok nih, apa sing katene mbok nih, keluargamu wirang kon wis kesel. Kita nggak cuma capek fisik, tapi kan capek pikiran wis. Kalau baru cukup anak buah nanti hutan gitu. Oke. Kan orang tua yang dia yang lalu kan gitu. Dan itu atas nama dia loh, gitu loh. Oke. Ya, saya nggak tahu itu mungkin uangnya dulu untuk mencukupi saya. Mungkin, tapi kan maksudku tidak begitu caranya, gitu loh. Oh, oke. Lebih baik ngomong di awal kalau saya itu nggak punya apa-apa, saya nggak bisa mencukupi kamu. Ayo kita kerja bareng-bareng. Oke, gitu. Nah, sekarang posisinya saya itu sampai suatu ketika kayak gini nih, anakku masuk rumah sakit, jepret kena biaya tuh banyak kan. Zaman itu kemarin habis 10 juta, dia nggak bisa ngeluarin uang, akhirnya nggak bisa usaha gitu. Sedangkan aku posisinya kan jadi istrinya dia, ya aku menuntut dia toh, gitu. Terus? Ya kok salah aku menuntut dia. Nah di situ ya keluarga aku nanteng gitu loh Miss. Kamu Udah jadi paten dikit ya, soalnya ini naik telepon berkali-kali. Mbak, ntar tak telepon balik bisa nggak Mbak? Mbak. jalan Bu. Enggak, tak telepon balik bisa nggak? Ntar tak telepon balik. Oke. Kalau tembang ya Miss. Oke, Bapak. Mbak tunggu, saya Mbak, ini telepon masuk lagi. Mbak tunggu sebentar lagi tak telepon balik Om. Oh iya boleh. Oke. Boleh. Dalam teleponnya masuk sampai benjut HP bu. Saya ini golei anumu mau gak temu nih nomornya bu hilang nanti terus. Terus gini, terus abis itu aku dicanting ambil keluargaku, intinya aku ambil bujuku, anakku gak ketemu Miss. Gitu. Oke, saya sendok. Halo Mbak. Mbak, sebentar tak telepon lagi ya, soalnya Miss Yuni masih ada telepon masuk. Oke, Mbak. Lah weruh dhewe to, kowe ndek kene ngomong 5 menit urung enek wis anu meneh. Aduh, klenger. Iya terus. Terus? Singkat cerita, aku tinggal di keluargaku, aku jelas akut anakku, akut keluarga ya Miss ya. Karena kenyataannya begitu. Terus wes mari ngono tak putusno aku Dewi gitu loh Miss. Nah di sini kan aku bolak-balik pun kan, di sini kan buat terus berjuang untuk memperjuangkan rumah tangga kita. Karena mau usaha seperti apapun kamu, keluargaku sudah tidak menerima kamu. Kalau aku ngomong gitu Miss. Terus aku setau wes gak usah berjuang aku wes gak usah berjuang karena keluargaku gak membawa. Nah aku pilih sampai yang aku siap dikurang ke keluargaku.